Ambisi politiknya terbayar dengan tumbal darah keluarganya dan kini arwahnya gentayangan di gedung DPR mencari korban baru. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Hari, Ramdan Wirawan bukanlah nama asing di kalangan politikus Senayan. Sejak pertama kali melangkahkan kaki ke gedung DPR RI, ia sudah dikenal sebagai sosok yang licin, penuh perhitungan, dan memiliki ambisi yang sulit dikendalikan. Ia bukan type orang yang puas hanya dengan satu kursi atau satu jabatan kecil. Baginya, kekuasaan adalah tangga yang harus terus didaki, dan setiap langkah yang berhasil dicapai adalah tanda kemenangan yang membuktikan bahwa dirinya ditakdirkan untuk menjadi orang besar. Namun, ambisi itu tumbuh dengan rakus, menelan batas-batas moral, dan mengabaikan jalur-jalur bersih yang seharusnya ditempuh seorang pejabat publik. Semakin lama, semakin jelas bahwa Ramdan bukanlah pria yang akan puas hanya dengan gaji besar, fasilitas, atau sekadar dihormati di dapilnya. Ia menginginkan lebih dari itu. Ia ingin jadi nama yang selalu disebut, sosok yang tak tergantikan, penguasa yang suaranya terdengar dan ditakuti di mana-mana. Kekuasaan yang ia inginkan bukan sekadar politik, melainkan pengaruh yang mencengkeram dari belakang layar, sampai semua orang tunduk tanpa berani menentang. Di balik jas rapi dan senyum ramah di depan media, tersimpan seorang pria yang rela menukar apapun demi mencapai tujuannya. Hari-hari di Senayan membuatnya semakin gelisah. Ia melihat banyak rekannya yang lebih junior, dengan koneksi dan jaringan tertentu bisa tiba-tiba menduduki jabatan penting. Ada yang mendapat kursi ketua komisi, ada yang dilirik untuk menjadi menteri. Ada pula yang tiba-tiba kaya raya dengan proyek raksasa, tanpa bisa dijelaskan dari mana asal-usul modalnya. Ramdan, ia tahu dirinya tidak kalah pintar, tidak kalah licik, dan tidak kalah pandai menyusun strategi. Tapi mengapa ia harus tertinggal? Malam-malamnya sering dihabiskan di ruang kerja pribadinya, menatap meja kayu besar yang penuh dengan dokumen, proposal proyek, dan catatan-catatan politik. Ia merokok tanpa henti, kepulan asap memenuhi ruangan. Sementara pikirannya semakin sesak oleh pertanyaan, bagaimana caranya agar ia bisa melompat lebih tinggi, lebih cepat, tanpa harus melewati jalur panjang yang melelahkan. Suatu malam, saat jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, Ramdan menerima sebuah telepon misterius. Nomor itu tidak tercatat di ponselnya. Suara di seberang sana berat, dalam, dan seolah keluar dari tenggorokan seseorang yang sudah tua renta. Pak Ramdan, kalau Bapak benar-benar ingin naik lebih tinggi, ada jalan yang bisa ditempuh. Jalan yang cepat, jalan yang tidak ditempuh semua orang. Ramdan terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa aneh, tapi di sisi lain, rasa penasarannya membuncah. Siapa Anda? Dari mana tahu nama saya? Tanyanya ketus. Suara itu hanya terkekeh kecil. Saya tahu banyak tentang Bapak, tentang ambisi Bapak, tentang apa yang Bapak sembunyikan. Jika Bapak mau, datanglah besok malam ke sebuah rumah tua di kawasan Jakarta Pusat. Saya akan tunggu. Telepon terputus, meninggalkan keheningan mencekam. Ramdan memandang layar ponselnya lama, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Suara itu terdengar seperti undangan ke dalam jurang. Namun entah mengapa, bagian terdalam dari dirinya justru merasa tertarik. Keesokan malamnya, dengan alasan menghadiri rapat internal, Ramdan menyuruh sopirnya pulang lebih awal. Ia menyuruh sendiri mobil hitamnya melewati jalan-jalan lengang Jakarta yang masih basah oleh gerimis. Hatinya berdebar, tapi wajahnya tetap dingin. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah rumah tua di antara gudang dan tinggi yang modern. Rumah itu kontras sekali dengan lingkungannya. Catnya terkelupas, pagar besinya berkarat, dan jendela-jendela kayunya tampak kusam. Dari luar saja sudah terasa hawa dingin yang menekan. Ramdan turun dari mobil, langkahnya ragu tapi tekad niat, menahan dirinya untuk tidak berbalik. Pintu rumah itu terbuka sendiri, berderit panjang, seolah mengundangnya masuk di dalam rumah itu. Bau apak dan debu bercampur dengan aroma sesuatu yang lebih tajam, seperti darah kering yang menempel di lantai. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu minyak kecil di sudut. Di sana, duduk seorang pria tua berjubah hitam dengan wajah keriput, matanya tajam, bagai tatapan burung pemangsa. Selamat datang Pak Ramdan, katanya pelan. Saya sudah lama menunggu orang seperti Anda. Ramdan menelan ludah, mencoba. Tetap tenang. Apa maksud Anda?
Mengapa saya diundang ke sini? Pria itu tersenyum, menampakkan gigi yang kuning kecoklatan. Karena saya tahu ambisi Anda, dan saya tahu apa yang bisa membuat Anda sampai ke puncak. Ada jalan yang tidak ditempuh oleh semua orang. Jalan pesugihan. Kata itu membuat Ramdan terdiam. Ia pernah mendengar istilah itu, tentu saja. Pesugihan, jalan gelap yang konon mampu membuat seseorang kaya raya, berkuasa, dengan imbalan yang mengerikan. Itu hanya takhayul, kata Ramdan, setengah meyakinkan diri sendiri. Pria tua itu tertawa kecil. Kalau takhayul, mengapa begitu banyak orang yang berhasil? Mengapa ada yang mendadak kaya, mendadak berkuasa, tanpa bisa dijelaskan dengan logika? Dunia ini bukan hanya tentang apa yang terlihat. Ada kekuatan lain, dan jika Anda berani menyentuhnya, kekuatan itu akan tunduk pada Anda. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Ramdan merasa bulu kuduknya berdiri. Hatinya berperang antara ketakutan dan keinginan. Harga apa yang Anda maksud? Tanyanya dengan suara serak. Pria itu menatapnya lama, lalu menjawab lirih, darah keluarga. Anda, hening sejenak menyelimuti ruangan. Ramdan menahan napas. Wajahnya menegang. Maksud Anda? Pria itu mendekat. Suaranya seperti bisikan yang merayap ke telinga. Setiap kali Anda naik satu tangga kekuasaan, satu anggota keluarga Anda harus dikorbankan. Itu perjanjian, itu tumbalnya. Tapi imbalannya, Anda akan mendapatkan semua yang Anda inginkan. Kekayaan, jabatan, nama besar yang akan dikenang. Ramdan terdiam lama. Kata-kata itu berputar di kepalanya, menampar nuraninya yang masih tersisa. Ia memikirkan istri dan anak-anaknya. Namun di sisi lain, bayangan kursi kekuasaan, uang melimpah, dan kehormatan yang ia dambakan terasa begitu nyata, seolah bisa diraih dengan tangan jika ia berani melangkah. Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan sorot mata yang lebih dingin. Bagaimana caranya? Tanyanya pelan. Pria tua itu tersenyum puas. Ia tahu tamunya sudah tergoda. Malam itu, di dalam rumah tua yang menyeramkan, Ramdan mendengar penjelasan detail tentang ritual pesugihan yang akan mengikat dirinya dengan kekuatan gaib. Darah, sumpah, dan pengorbanan menjadi syarat yang tak bisa ditawar di luar rumah itu. Hujan turun deras, kilat menyambar langit Jakarta, seolah menjadi saksi awal dari perjalanan gelap seorang anggota DPR RI yang rela menukar kebahagiaan keluarganya demi tahta dan kekuasaan. Sejak malam itu, jalan hidup Hari, Ramdan Wirawan tak akan pernah sama lagi. Rumah tua itu seolah menelan Ramdan ke dalam perutnya yang kelam. Pintu kayu berderit pelan ketika tertutup di belakang punggungnya, menimbulkan gema panjang yang membuat jantungnya berdebar. Ia masih berdiri di hadapan pria tua berjubah hitam. Wajahnya pucat penuh keriput, dengan mata yang menatap tajam bagai belati menembus dada. Wangi dupa menyengat bercampur dengan bau anyir darah yang menusuk hidung. Ramdan menelan ludah, berusaha menyembunyikan kegelisahan, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak Ramdan, suara dukun tua itu serak, namun jelas terdengar di telinganya. Saya tidak akan bertelet. Saya tahu Anda menginginkan sesuatu yang besar. Kekuasaan, kekayaan, nama yang akan menggema hingga bertahun-tahun setelah Anda tiada. Ia mengangkat tongkat kayu hitam yang digenggamnya, lalu menggoreskan ujungnya ke lantai yang berdebu. Garis merah muncul, seolah lantai itu terbuat dari daging yang berdarah ketika disentuh. Ramdan melangkah mundur setapak, tapi tatapan dukun tua itu membuatnya tidak bisa pergi. Ada jalan untuk mencapai itu semua. Jalan yang cepat, jalan yang tidak pernah dibicarakan di ruang rapat DPR. Jalan pesugihan. Ramdan mencoba menguatkan suara. Saya pernah mendengar soal pesugihan. Itu hanyalah mitos. Namun kata mitos itu terdengar hambar, bahkan di telinganya sendiri. Dukun tua itu tertawa lirih. Tawanya serupa gesekan kuku di papan kayu, membuat bulu kuduk Ramdan meremang. Kalau mitos, bagaimana dengan orang-orang yang Anda lihat? Rekan-rekan Anda yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba berkuasa. Apakah Anda pikir itu semua hasil kerja keras? Tidak, Pak Ramdan. Mereka juga pernah duduk di ruangan seperti ini. Mereka juga pernah membuat perjanjian seperti yang saya tawarkan sekarang. Jantung Ramdan berdegup kencang. Kata-kata itu menusuk egonya. Ia selalu iri melihat banyak koleganya yang melesat jauh melampaui dirinya. Kini,
Jawaban yang selama ini ia cari seakan terbentang di depan mata. Tapi ada sesuatu dalam tawaran itu yang membuat tubuhnya bergetar. Apa harganya? Tanya lirih. Dukun tua itu tersenyum, memperlihatkan gigi kuning kecoklatan. Harga paling mahal yang bisa dibayar seorang manusia. Darah keluarga Anda sendiri. Setiap kali Anda naik satu tangga jabatan, satu anggota keluarga Anda harus dikorbankan. Itu adalah hukum yang tidak bisa ditawar. Ruangan itu mendadak senyap. Hanya bunyi tetesan air dari atap bocor yang terdengar. Jatuh ke lantai dengan ritme pelan, seolah menandai detik-detik waktu yang membeku. Ramdan menahan napas. Ia membayangkan istrinya, wajah cantik yang setia mendampinginya sejak masa kuliah. Ia membayangkan anak-anaknya yang sering menunggu kepulangannya di rumah megah kawasan Menteng. Bayangan itu membuat nuraninya memberontak. Tidak, saya tidak bisa. Saya tidak mungkin mengorbankan keluarga saya hanya demi jabatan. Namun begitu ia berkata demikian, dukun tua itu hanya menggeleng pelan. Kalau begitu, Anda bisa kembali ke kehidupan Anda yang sekarang. Jadi orang biasa, hanya anggota DPR yang tak pernah naik pangkat, hanya disebut sesekali di media, dan dilupakan begitu saja setelah masa jabatan habis. Apakah itu yang Anda inginkan? Kata-kata itu menampar Ramdan lebih keras daripada pukulan fisik. Ia teringat masa kecilnya, hidup dalam kemiskinan, ayahnya yang gagal menjadi tokoh penting di daerah, dan bagaimana dirinya bersumpah untuk tidak pernah hidup biasa-biasa saja. Ia ingin namanya tercatat dalam sejarah. Ia ingin dikenang, dan di saat itu juga, ambisinya yang membara menelan rasa takutnya. Dukun tua itu bangkit, lalu mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat dari balik kain hitamnya. Di dalamnya ada cairan merah pekat yang berbau amis. Ini darah, katanya. Bukan darah sembarangan, ini adalah darah dari mereka yang pernah membuat perjanjian sebelum Anda. Dengan darah ini, ikatan akan tercipta, tapi Anda juga harus menambahkan darah Anda sendiri agar perjanjian ini sempurna. Ramdan menatap mangkuk itu. Tangannya bergetar ketika dukun tua memberikan sebilah pisau kecil dengan gagang kayu hitam. Potong jari Anda, biarkan 3 tetes darah jatuh ke mangkuk ini. Lalu ucapkan sumpah bahwa Anda siap menerima konsekuensi dari perjanjian. Ramdan memegang pisau itu, merasakan dinginnya besi menempel di kulitnya. Ada suara kecil dalam hatinya yang berteriak agar ia berhenti, berbalik, dan keluar dari rumah terkutuk ini. Namun bayangan kursi kekuasaan, harta berlimpah, dan wajah reken-reken politik yang selalu meremehkannya membuat suaranya tertelan. Dengan tangan bergetar, ia menggores ujung jarinya. Darah segar mengalir, menetes ke mangkuk. 1, 2, 3 tetes jatuh ke dalam cairan pekat itu, bercampur dan menimbulkan gelembung kecil yang langsung pecah dengan suara mendesis. Bagus, bisik dukun tua itu. Sekarang, ucapkan sumpah Anda. Suara Ramdan serak ketika ia mengulang kata-kata yang diarahkan dengan darah ini. Aku hari Ramdan Wirawan berjanji akan menerima segala syarat. Aku akan menukar darah keluargaku untuk setiap langkah kekuasaan yang kudapat demi harta, demi tahta, demi nama yang abadi. Kata-kata itu menggema di ruangan, seakan tembok tua pun mengulanginya. Begitu sumpah selesai, api kecil dari dupa yang menyala di sudut ruangan tiba-tiba berkobar besar, menari liar. Tanpa asap hitam pekat membentuk sosok bayangan raksasa di langit-langit dengan mata merah menyala. Ramdan terperangah, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu menunduk, seolah mengakui perjanjian yang baru saja dibuat. Suara berat menggema, membuat kaca jendela bergetar. Perjanjian diterima. Ramdan hampir jatuh tersungkur, tapi dukun tua itu menahan bahunya. Mulai malam ini, jalan Anda sudah berbeda. Bersiaplah. Satu demi satu keluarga Anda akan menjadi tumbal. Namun, kekuasaan akan datang dengan cepat. Jangan pernah mundur. Karena mundur, berarti kematian Anda sendiri akan lebih mengerikan. Dari rumah itu, hujan sudah reda. Udara Jakarta yang biasanya sesak mendadak terasa lebih dingin menusuk tulang. Ramdan berdiri di depan rumah tua itu, menatap langit yang kelam. Di tangannya masih ada bekas luka kecil yang berdarah. Ayai tahu, sejak detik itu, ia telah melangkah terlalu jauh. Perjanjian telah dibuat. Tidak ada jalan kembali. Sejak malam perjanjian berdarah itu, langkah hidup hari Ramdan Wirawan berubah drastis.
Awalnya, ia tidak terlalu percaya. Ia masih menganggap apa yang terjadi hanya sugesti, semacam permainan pikiran yang ditanamkan dukun tua itu. Namun, seiring hari-hari berlalu, ia mulai merasakan perubahan yang terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Di Senayan, rapat-rapat yang sebelumnya sering mengabaikan suaranya, kini tiba-tiba menempatkannya sebagai tokoh penting. Usulannya diterima, gagasannya dipuji, bahkan lawan politik yang dulu selalu berseberangan mendadak melunak dan mengangguk-angguk. Setuju. Rekan-rekannya heran. Beberapa bahkan bergumam lirih bahwa bintang Ramdan sedang naik. Tetapi Ramdan tahu, ini bukan sekadar keberuntungan. Ada tangan tak terlihat yang mengatur semua jalan agar terbuka untuknya. Tak hanya di ruang sidang, dunia luar pun seolah tunduk padanya. Tawaran proyek datang bertubi-tubi. Tanah-tanah strategis di pusat kota tiba-tiba bisa ia kuasai melalui jalur yang tampak sah di atas kertas. Rekeningnya yang dulu biasa saja kini meluap dengan angka-angka yang bahkan sulit ia hitung sendiri. Rumah mewah di kawasan Menteng yang sebelumnya sekadar cita-cita, kini ia miliki. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Istrinya pun awalnya merasa bangga, tersenyum lega melihat kerja keras sang suami akhirnya membuahkan hasil. Anak-anaknya, 3 orang dengan usia beragam, menikmati fasilitas sekolah terbaik, liburan ke luar negeri, dan barang-barang yang tak semua anak bisa miliki. Kehidupan keluarga Ramdan tampak sempurna di mata orang luar. Namun, bayangan perjanjian itu masih menggantung di kepala Ramdan. Kata-kata dukun tua bergaung setiap kali ia menatap wajah keluarganya. Setiap kali Anda naik satu tangga jabatan, satu anggota keluarga Anda harus dikorbankan. Awalnya ia menepis bayangan itu, berusaha menenangkan diri dengan pikiran bahwa semua hanyalah bualan. Ia bahkan sempat meyakinkan dirinya bahwa keberhasilan yang ia raih murni hasil kerja keras dan strategi politiknya. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Suatu sore, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Hujan deras mengguyur Jakarta, jalanan macet, tapi Ramdan ingin segera bertemu keluarganya. Saat ia masuk ke rumah mewahnya, suasana terasa janggal. Lampu-lampu menyala, namun rumah sunyi. Biasanya anak bungsunya, Farrell, yang baru berusia 7 tahun, akan berlari menyambutnya di pintu, memeluk kakinya sambil tertawa riang. Tapi kali ini, tak ada suara, hanya hujan yang menetes dari genteng. "Farrell?" panggilnya. Tak ada jawaban. Istrinya, Dina, berlari dari ruang tamu dengan wajah pucat. "Mas, cepat ke kamar Farrell!" Suaranya gemetar, hampir terisak. Ramdan merasakan sesuatu yang dingin merayap ke tengkuknya. Ia berlari menaiki tangga, membuka pintu kamar anaknya, dan di sana ia terpaku. Tubuh kecil Farrell tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit. Di tubuhnya ada luka-luka menggangga. Bekas cakaran panjang seperti dicabik oleh binatang buas. Bajunya robek, darah menggenang di lantai kayu. Ramdan tersentak mundur, dadanya sesak. Dina menjerit histeris, menubruk tubuh anak mereka sambil menangis merongrong. "Ya Allah, anakku." Farrell. Ramdan berusaha memanggil ambulans, polisi, siapapun yang bisa menolong. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu semua sudah terlambat. Farrell sudah tak bernyawa. Tubuh mungil itu dingin, dan luka-luka di tubuhnya bukanlah luka biasa. Polisi yang datang pun kebingungan. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada hewan liar yang masuk ke rumah megah dengan pagar tinggi itu. Semua pintu dan jendela terkunci rapat dari dalam. Laporan resmi hanya menyebut kematian misterius. Tapi bisikan di antara petugas yang mengevakuasi tubuh Farrell terdengar jelas di telinga Ramdan, seperti dimangsa sesuatu yang bukan manusia. Malam itu, rumah Ramdan berubah menjadi tempat ratapat. Tangisan istrinya tak berhenti. Anak-anak lainnya ketakutan, dan suasana duka menyelimuti ruangan yang biasanya dipenuhi gelak tawa. Tapi di dalam kepalanya, suara lain bergaung lebih keras. Suara dukun tua itu. "Satu anggota keluarga, Anda harus dikorbankan." Ramdan terkunci dalam rasa bersalah. Ia teringat saat darahnya menetes ke mangkuk tanah liat. Ia teringat sumpah yang ia ucapkan dengan lidahnya sendiri. Dan kini, perjanjian itu nyata. Anak bungsunya menjadi tumbal pertama. Beberapa hari setelah pemakaman, hidup terus berjalan. Meski rumah itu kini terasa sunyi dan dingin, Ramdan baru sihat. Menghibur istrinya,
menenangkan dua anak yang tersisa, tetapi ia sendiri dihantui ketakutan. Namun, di tengah kesedihannya, dunia politik justru menyambutnya dengan kabar baru. Ia dipanggil oleh fraksi untuk duduk di kursi strategis, memimpin sebuah komisi penting yang mengurus proyek bernilai triliunan rupiah. Itu adalah loncatan karier yang luar biasa cepat. Bahkan rekan-rekannya pun terperangah. Ramdan seharusnya gembira, tapi di ruang kerjanya yang dingin, ia hanya menatap kosong pada dokumen-dokumen yang kini menumpuk. Kursi baru itu adalah tanda nyata. Perjanjian berjalan, tumbal sudah diambil, dan kekuasaan diberikan. Harga pertama telah dibayar. Malam-malam berikutnya, rumahnya tidak pernah benar-benar tenang. Dina sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil di lorong, seperti langkah Farrell yang biasa berlari. Kadang mainan anak itu berpindah tempat sendiri, padahal kamar sudah dikunci. Kakak-kakaknya sering melihat bayangan adik mereka berdiri di pojok ruangan, hanya untuk menghilang ketika dipanggil. Ramdan sendiri beberapa kali merasa ada tangan kecil yang menarik jasnya ketika ia hendak berangkat kerja. Semua itu membuat keluarga yang masih tersisa diliputi teror. Namun, Ramdan tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh. Setiap kali ia mencoba menyesali, wajah rekan-rekan politiknya yang tersenyum sinis karena iri dengan posisinya muncul di benaknya. Ia membujuk dirinya sendiri. Ini hanya sekali, cukup satu korban. Setelah ini, aku akan berhenti. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu perjanjian itu tidak mengenal kata berhenti. Jalan yang sudah ia pilih adalah jalan yang terus menuntut, menagih, dan menghisap sampai habis. Dan di bawah cahaya lampu ruang kerjanya yang redup, Ramdan menatap cermin besar di dinding. Sekilas, bayangan dirinya tampak berbeda. Ada senyum asing, ada mata merah samar yang menatap balik dari balik kaca. Ramdan tercekat, keringat dingin menetes. Ia sadar, dirinya bukan lagi pria yang sama. Ia adalah pion dalam permainan gelap yang sudah ia pilih sendiri. Dan korban pertamanya adalah darah dagingnya sendiri. Sejak kematian Farrell, anak bungsu yang menjadi korban pertama, rumah mewah milik keluarga Hari, Ramdan Wirawan di Menteng tidak pernah lagi sama. Meski semua lampu menyala terang, ada bayangan gelap yang seolah selalu berdiam di sadet-sadet ruangan. Dina, istrinya, sudah tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia terbangun mendengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di koridor lantai atas. Padahal ia tahu betul kamar anak bungsu mereka kini kosong. Anak-anak yang tersisa, Rania dan Gilang, sering menangis tanpa alasan. Mereka mendengar adik mereka memanggil dari kejauhan, atau melihat sosok kecil berlumuran darah duduk di pojok kamar. Ramdan marah setiap kali cerita itu muncul. Ia melarang istrinya membicarakan Farrell di depan anak-anak, dan menutup semua keluhan dengan alasan mereka hanya terlalu stres. Kita harus terlihat kuat, katanya keras suatu malam. Aku tidak mau orang luar tahu kita lemah. Namun, apapun ia menyangkal, Ramdan pun tidak bisa menutup mata. Ia sendiri sering merasakan hawa dingin menusuk tulang saat melewati lorong rumah. Kadang, cermin besar di ruang keluarga tidak hanya memantulkan bayangannya, tetapi juga sosok hitam besar berdiri di belakangnya. Sosok itu tinggi, berwajah kabur, dengan mata merah samar yang berkilat. Bau anyir darah kerap muncul tanpa sebab, merambat dari kamar kosong Farrell ke seluruh rumah. Dina sering menutup hidungnya dengan tangan, menangis karena tak tahan. Para asisten rumah tangga satu persatu mengundurkan diri. Mereka bilang tidak sanggup lagi bekerja di rumah itu, karena setiap malam selalu terdengar jeritan samar dari kamar kosong, seperti suara anak kecil yang disiksa. Awalnya Ramdan mencoba mencari penjelasan logis. Ia memanggil teknisi untuk memeriksa saluran air karena yakin bau anyir itu berasal dari pipa berkarat. Ia menyewa satpam tambahan, meyakini suara langkah kaki hanyalah ulah orang luar yang menyusup. Namun setelah berkali-kali diperiksa, semuanya nihil. Bau darah itu tetap muncul, jeritan samar tetap terdengar, dan cermin itu selalu menampakkan sosok hitam. Setiap kali ia mencoba menatap lebih lama, malam-malam semakin panjang. Dina mulai kehilangan. Ia pernah ditemukan duduk di kamar kosong Farrell, sambil mengelus kasur kosong dengan wajah pucat. Farrell di sini, katanya pelan, seolah berbicara pada anak mereka. Dia kedinginan, Mas. Kita tidak boleh meninggalkannya. Ramdan marah,
menarik istrinya paksa keluar dari kamar itu. Namun di lubuk hatinya, ia pun kadang merasa mendengar suara Farrell memanggilnya, "Ayah, ayah," dengan nada lirih yang mengiris hati. Gilang, anak laki-laki sulungnya, pernah berteriak di tengah malam. Ramdan berlari masuk ke kamar, mendapati Gilang gemetar di sudut ranjang. "Ada tangan dari bawah kasur." "Ya, ada tangan yang mau narik aku," ucapnya terbata-bata. Ramdan mencoba menenangkan, memeriksa bawah ranjang, tapi yang ia lihat hanyalah lantai kosong. Namun saat ia menunduk lebih dekat, samar-samar ia merasa ada sesuatu yang bergerak cepat, menjauh dari pandangan, seperti bayangan merayap. Malam itu, Ramdan tidak tidur. Ia duduk di kursi dekat pintu kamar anaknya sambil menyalakan lampu. Mata merah yang pernah ia lihat di cermin, kini seolah menatapnya dari kegelapan lorong. Rania, anak perempuan remajanya, mulai jarang keluar kamar. Ia ketakutan setiap kali harus melewati lorong. Ia bilang, ada sosok hitam besar yang selalu menunggu di ujung koridor, menunduk sambil menggores lantai dengan kuku panjang. Ramdan menampar meja keras ketika Rania menceritakan hal itu. "Cukup, jangan bicara omong kosong," teriaknya. Tapi setelah Rania lari sambil menangis, Ramdan hanya bisa duduk terpaku. Tangannya bergetar, sebab diam-diam ia juga pernah melihat goresan panjang di lantai marmer rumah. Goresan yang tidak mungkin dibuat manusia biasa. Untuk menjaga wibawa dan citra di mata publik, Ramdan menutup rapat semua teror ini. Di luar, ia tetap tampil sebagai politikus berwibawa, berbicara lantang di rapat-rapat, menghadiri acara resmi dengan jas rapi. Media menulis tentang kenaikan kariernya yang pesat, seolah ia adalah bintang baru di DPR. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, rumahnya telah berubah menjadi neraka. Dina semakin terpuruk, kedua anaknya trauma, dan ia sendiri dihantui rasa bersalah yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Suatu malam, saat ia baru pulang dari rapat, suasana rumah tampak lebih sunyi dari biasanya. Lampu lorong berkedip-kedip, padahal baru saja diganti. Ramdan berjalan perlahan, melepas jasnya sambil menghela napas. Tiba-tiba ia berhenti. Dari kamar Farrell terdengar suara lirih. Bukan jeritan kali ini, melainkan suara anak kecil bernyanyi. Lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan Dina. Suara itu jelas, merdu, dan terdengar nyata. Ramdan gemetar. Kakinya ingin mundur, tapi rasa penasaran mendorongnya maju. Ayam, pintu kamar itu perlahan. Ruangan gelap, hanya boneka beruang Farrell yang duduk di ranjang. Namun suara nyanyian masih terdengar. Kini lebih dekat, seolah berasal dari boneka itu sendiri. Ramdan melangkah mundur dengan napas memburu. Saat pintu hampir tertutup, ia melihat sesuatu dari celah kecil. Boneka beruang itu bergerak, kepalanya menoleh pelan, dan dua mata kaca hitamnya menatap langsung ke arahnya. Sejurus kemudian, suara anak kecil berbisik jelas, "Saya. Kenapa biarkan aku mati?" Ramdan menutup pintu keras-keras, hampir jatuh tersungkur. Ia menempelkan punggungnya ke pintu, tubuhnya gemetar hebat. Namun jeritan tiba-tiba meledak dari dalam kamar. Jeritan panjang menyayat. Bukan hanya suara anak kecil, tapi juga tawa serak sosok dewasa yang mengerikan. Dina berlari naik, berteriak histeris. Gilang dan Rania pun menangis dari kamar masing-masing. Malam itu rumah mewah mereka benar-benar dipenuhi teror, dan Ramdan hanya bisa berdiri terpaku, menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Setiap hari berikutnya, keanehan semakin menjadi-jadi, bau darah semakin kuat. Kadang menetes dari lenggit-lenggit, seperti ada luka besar yang menganga di atas rumah mereka. Cermin-cermin memantulkan sosok-sosok yang tidak ada. Dina mulai sering kerasukan, berbicara dengan suara berat yang bukan miliknya. Anak-anak sering mimpi buruk, menjerit, hingga suaranya serak. Tapi Ramdan tetap menolak meminta pertolongan atau mengaku pada siapapun. Ia hanya bisa memendam karena ia tahu semua ini bukan gangguan biasa. Ini adalah pengingat dari perjanjian. Tumbal sudah diambil, tapi ikatan tidak akan pernah berhenti menagih. Dan jauh di lubuk hatinya, Ramdan mulai takut. Sebab jika setiap lonjakan karier berarti satu nyawa, maka dua anak yang tersisa dan istrinya hanyalah hitungan waktu. Kematian istrinya malam itu mengguncang seluruh isi rumah mewah Ramdan, sekaligus menggemparkan publik. Polisi datang, kamera wartawan berkerumun di depan pagar tinggi yang kini tampak
lebih menyeramkan dengan lampu-lampu sorot yang menyinari setiap sudutnya. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang istri pejabat bisa ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tubuh tercabik seperti digerogoti binatang buas. Sementara kamar mandi tempat kejadian terkunci rapat dari dalam. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada jejak orang luar, hanya ada cipratan darah di lantai marmer putih yang kini ternodai merah pekat ketika aparat forensik melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka kebingungan. Tidak ada logika medis yang bisa menjelaskan luka-luka di tubuh almarhumah. Goresan dan cabikan itu terlalu dalam, seolah-olah bukan hanya cakar, melainkan semacam tarikan dari sesuatu yang kuat dan penuh amarah. Seperti digigit binatang buas, kata salah satu petugas, tapi tidak ada binatang yang bisa masuk ke kamar mandi rumah mewah dengan sistem keamanan ketat itu. Pintu dan jendela terkunci sempurna. Tidak ada tanda-tanda dirusak. Ramdan hanya berdiri kaku, wajahnya datar, meski matanya sedikit bergetar. Dalam hatinya, ia tahu persis apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia teringat sumpah darah di rumah tua bersama dukun renta itu. Syaratnya jelas, setiap kenaikan jabatan, satu anggota keluarganya harus menjadi tumbal. Pertama, anak bungsunya, kini istrinya. Dua korban telah jatuh, namun karirnya terus meroket. Setelah kematian anaknya, ia mendapat posisi di salah satu komisi penting, dan kini, setelah kepergian istrinya, peluangnya untuk menduduki kursi pimpinan fraksi semakin terbuka lebar. Namun, di balik semua itu, ada teror yang semakin nyata. Malam-malam setelah kematian istrinya, rumah mewah itu menjadi neraka bagi penghuni yang tersisa. Anak-anaknya yang masih hidup mendengar suara ketukan dari kamar mandi tempat ibunya meninggal. Setiap kali mereka mendekat, lampu kamar mandi itu berkedip-kedip dan terdengar suara lirih seperti orang menangis dari balik pintu. Pernah suatu kali, putri sulungnya nekat membuka pintu itu, dan ia berteriak histeris ketika melihat cermin di dalam kamar mandi memantulkan bayangan ibunya yang berdiri di belakangnya dengan tubuh penuh luka. Sejak itu, anak-anaknya menolak masuk kamar mandi itu. Bahkan, ada yang sampai mengurung diri di kamar berhari-hari. Rumah mewah yang dulunya penuh canda tawa, kini menjadi tempat yang mencekam. Para pembantu satu persatu mengundurkan diri. Mereka tak tahan dengan suara langkah kaki yang hilang timbul di koridor, dengan bayangan hitam besar yang terkadang berdiri di ujung tangga, atau suara seretan di lantai marmer tengah malam. Salah seorang sopir pernah bersumpah melihat istri Ramdan duduk di kursi belakang mobil dengan wajah penuh darah ketika ia hendak memanaskan mesin mobil pagi hari. Setelah kejadian itu, sopir tersebut langsung pergi dan tak pernah kembali. Namun, Ramdan sama sekali tidak gentar. Justru setelah kematian istrinya, ia semakin sibuk. Tubuhnya tampak semakin segar, penampilannya semakin gagah, seolah-olah ada energi baru yang mengalir. Setiap kali muncul di televisi, ia terlihat karismatik, penuh wibawa, dan mampu memikat banyak pihak. Publik membicarakan bagaimana ia mampu tetap kuat setelah ditinggal istri dengan cara yang tragis, bahkan menganggapnya sebagai sosok yang tegar dan patut diacungi jempol. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumannya ada darah keluarganya sendiri yang sudah ia korbankan. Malam-malam sepi kerap menjadi saat paling mengerikan bagi anak-anak Ramdan. Mereka sering mendengar suara tangisan perempuan dari kamar tidur utama yang kini kosong. Kadang, pintu kamar itu terbuka sendiri dengan suara berdecit panjang, lalu terdengar suara gesekan kuku di lantai kayu. Pernah suatu kali, anak lelaki Ramdan bermimpi didatangi ibunya yang meminta tolong. Tubuhnya kompang kemping, darah mengalir dari mata dan mulutnya, sambil berbisik, "Bapakmu menjual kita. Kaburlah sebelum giliranmu tiba." Namun, mereka tidak pernah bisa kabur. Rumah itu seperti terkunci. Pagar besi yang tinggi dan berat selalu sulit dibuka, seolah ada kekuatan yang menahan dari luar. Kadang-kadang listrik padam mendadak, dan mereka harus berdiam dalam gelap total, ditemani suara ketukan dari dinding dan pintu. Bahkan, pernah suatu kali, semua foto keluarga yang tergantung di ruang tamu tiba-tiba jatuh bersamaan. Kaca-kacanya pecah, dan dalam foto-foto itu wajah istrinya hilang, tergantikan dengan bayangan hitam samar yang tersenyum lebar.
Sementara itu, Ramdan semakin terikat dalam pusaran politik. Tawaran-tawaran besar menghampirinya, dukungan partai menguat, dan ia semakin dekat dengan kursi yang ia incar. Setiap kali ia merasa ragu atau teringat keluarganya yang menderita, bayangan wajah dukun tua itu muncul dalam ingatannya dengan suara serak penuh ejekan. "Jangan berhenti, Ramdan. Darah mereka adalah tangga untukmu. Semakin tinggi kau melangkah, semakin banyak yang akan jatuh. Kau sudah tahu syaratnya sejak awal." Ramdan sering termenung di ruang kerjanya, menatap foto keluarganya yang masih lengkap. Kini, dari 5 orang, hanya tersisa 3. 2 sudah tumbang, 3 lainnya mungkin akan menyusul. Tapi anehnya, di lubuk hatinya yang terdalam, ia tidak merasa ingin berhenti. Ketamakan telah menutup nuraninya. Ia lebih takut kehilangan kesempatan emas di dunia politik daripada kehilangan keluarganya sendiri. Rumah mewah itu semakin sunyi, tapi juga semakin mencekam. Setiap malam, suara jeritan samar dari kamar mandi terdengar. Sioliala istrinya belum benar-benar pergi. Sioliala rohnya masih terjebak di sana, menunggu giliran anak Kanania yang lain. Dan Ramdan, dengan wajah dingin dan langkah penuh ambisi, terus melangkah maju, menutup telinga dari semua jeritan, dan hanya mendengar satu hal: janji kursi kekuasaan yang semakin dekat. Kematian sang istri seolah menjadi titik awal kehancuran yang lebih besar. Rumah mewah Ramdan yang dahulu dipenuhi tawa anak-anak, kini hanya menyisakan ketegangan, kesunyian, dan bisikan gaib yang tak pernah berhenti. Namun, yang paling membuat merinding adalah kenyataan bahwa korban berikutnya datang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Suatu sore yang terik, Ramdan baru saja pulang dari rapat fraksi di gedung DPR. Mobil mewahnya terparkir di halaman rumah, dan ia mendapati beberapa satpam berkerumun dengan wajah pucat. Mereka menunjuk ke arah mobil sport milik anak keduanya, Raka, yang diparkir tak jauh dari situ. Jendela mobil berembun dari dalam. Meskipun mesin tidak menyala, aroma hangus menusuk hidung begitu Ramdan mendekat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil dan pemandangan mengerikan langsung membuatnya terhuyung. Tubuh Raka, anak keduanya, duduk di kursi kemudi dalam keadaan hangus. Kulitnya mengelupas, matanya meleleh, dan bau daging terbakar memenuhi kabin mobil. Anehnya, interior mobil sama sekali tidak rusak. Jok, dashboard, hingga karpet terlihat utuh, seolah api hanya menyala untuk memanggang tubuh Raka. Polisi dipanggil, media datang, dan publik kembali heboh. Namun, laporan resmi hanya menyebutkan kecelakaan aneh. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Ramdan menahan tangis di depan orang-orang, tapi hatinya sudah tahu. Ini adalah harga dari jabatan barunya sebagai ketua komisi. Ia sudah diingatkan, setiap kenaikan berarti tumbal. Tapi kali ini rasa takutnya bukan hanya karena kehilangan anak, melainkan karena ia mulai sadar perjanjian itu tidak bisa ia hentikan. Belum reda trauma itu, malapetaka lain menimpa keluarga kecilnya. Anak sulungnya, Aditya, yang selama ini dikenal tenang dan penuh wibawa, mendadak berubah murung. Ia jarang bicara, jarang makan, dan lebih sering mengurung diri di kamar. Asisten rumah tangga beberapa kali mengaku mendengar Aditya berbicara sendiri dengan nada marah, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Ramdan menganggap itu hanyalah depresi akibat kematian adik dan ibunya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang lebih mengerikan tengah mengintai. Hingga pada suatu malam, saat Ramdan baru selesai menghadiri pesta politik di sebuah hotel mewah, ia pulang dalam keadaan letih. Rumahnya tampak sepi, hanya ada suara jangkrik di halaman. Ia menaiki tangga menuju kamar anak sulungnya. Ketika pintu didorong, darah menetes dari celah ke kakinya. Di dalam kamar, Aditya tergantung dengan leher terlilit tali. Wajahnya membiru, lidahnya terjulur, dan matanya masih terbuka, menatap kosong ke arah pintu seakan menunggu kedatangan sang ayah. Namun, yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah tulisan di dinding kamar. Dibuat dengan darah segar, janji harus ditepati. Ramdan terdiam kaku, napasnya tercekat, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suara seolah tersangkut di kerongkongan,
Aroma amis bercampur bau besi menusuk hidung. Tulisan itu masih meneteskan cairan merah yang menodai dinding putih kamar. Teriakan satpam yang datang beberapa menit kemudian menggema ke seluruh rumah, mengundang tetangga, wartawan, hingga aparat. Namun lagi-lagi, Ramdan menutupinya dengan dalih depresi berat akibat kehilangan keluarga. Publik percaya, tapi di balik topeng ketenangan seorang politikus, Ramdan tahu betul bahwa semua ini adalah konsekuensi dari darah yang ia setujui di gedung tua itu. Kini, ia benar-benar sendirian. Istri, anak bungsu, anak kedua, dan anak sulungnya sudah tiada. Rumah mewah itu menjadi monumen kesunyian yang dipenuhi arwah penasaran. Setiap malam, ia mendengar suara pintu dibanting, langkah kaki berlari di lorong, dan jeritan lirih anak-anaknya yang meminta tolong. Kadang ia melihat sosok istrinya berjalan melewati cermin dengan wajah hancur penuh luka. Namun, meski ketakutan itu terus menghantuinya, Ramdan tidak sekalipun berniat menghentikan ambisinya. Sebaliknya, ia semakin tenggelam dalam lautan kekuasaan. Ia tahu bahwa setiap darah yang tertumpah akan diganti dengan kursi yang lebih tinggi, dengan kekayaan yang tak terhitung, dan dengan pengaruh yang menjadikannya semakin sulit disentuh. Hukum di meja kerjanya, foto keluarga yang dulu menjadi sumber kebahagiaan kini hanya menyisakan tatapan kosong yang menghantui. 3 anak dan seorang istri, semuanya sudah diambil. Tapi di lubuk hatinya, Ramdan berbisik pada dirinya sendiri, kalau ini harga yang harus kubayar, biarlah. Aku tidak akan berhenti. Aku akan jadi lebih besar dari siapapun di negeri ini. Ia menutup matanya, mencoba tidur di ranjang besar yang kini terasa dingin dan luas. Namun, dalam mimpi buruknya, ia kembali melihat Aditya, Raka, adik bungsu mereka, dan istrinya berdiri di ujung ranjang. Tubuh mereka hancur, terbakar, dan berlumuran darah. Mereka berbisik serentak dengan suara parau yang menusuk telinga. Harus ditepati, ayah. Janji harus ditepati. Dan Ramdan terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa tidur pun sudah bukan tempat pelariannya. Tidak ada lagi yang tersisa selain dirinya. Dan ia tahu tumbal berikutnya, mengkenedok dirinya sendiri. Ramdan tidak lagi bisa tidur tenang sejak kematian kedua anaknya. Bayangan wajah-wajah mereka menghantui setiap kali ia menutup mata. Kadang ia mendengar suara anak bungsunya memanggil dari ujung koridor rumah. Kadang jeritan istrinya bergema dari dalam kamar mandi, seolah waktu kematiannya terulang terus-menerus. Semua itu membuat pikirannya kacau. Ia sadar betul bahwa semua ini berhubungan dengan perjanjian pesugihan yang ia lakukan di rumah tua di Jakarta Pusat. Namun, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ingin keluar. Ia merasa sudah terlalu jauh. Kekuasaan yang ia genggam kini tidak lagi memberi kebanggaan, melainkan teror yang menghancurkan jiwa. Ia tidak peduli lagi dengan jabatan, tidak peduli dengan harta yang menggunung. Yang ia pikirkan hanya satu: bagaimana caranya menghentikan semua ini sebelum dirinya sendiri yang menjadi korban terakhir. Dengan penuh rasa putus asa, Ramdan menemui seorang ustadz terkenal di kawasan Jakarta Timur. Ustadz tersebut dikenal sering membantu orang-orang yang terjerat ilmu hitam dan perjanjian gaib. Malam itu, di ruang tamu sederhana beralaskan karpet hijau, Ramdan berlutut dengan mata berkaca-kaca. Ia menceritakan semua yang ia lakukan, ritual pesugihan, perjanjian darah, hingga korban keluarganya. Ustadz mendengarkan dengan wajah serius, lalu menghela napas panjang. Pak Ramdan, ucapnya dengan suara berat, jalan yang sudah Anda pilih bukan jalan main-main. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Setiap janji darah yang sudah ditulis di alam gaib hanya bisa ditebus dengan 2 hal: pengorbanan yang setimpal atau nyawa Anda sendiri. Ramdan terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Maksud Ustadz, saya harus mati agar ini semua berhenti? Tanyanya dengan suara gemetar. Ustadz mengangguk perlahan. Atau Anda harus menyerahkan tumbal yang lebih besar. Namun ingat, selama Anda masih berusaha mengingkari, mereka makhluk itu akan menagih dengan cara yang jauh lebih kejam. Ramdan menelan ludah, hatinya bimbang. Ia terlalu mencintai kekuasaan untuk menyerahkan semuanya begitu saja. Tetapi ia juga terlalu takut kehilangan nyawanya sendiri. Malam itu Ustadz melakukan doa ruqyah di ruang tamu rumah Ramdan, mencoba memutuskan ikatan gaib. Namun baru beberapa ayat dibacakan,
Tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap gulita menyelimuti. Dari langit-langit terdengar suara tet-tet-tet-tet seperti tetesan air. Tapi begitu diperiksa, yang menetes bukan air, melainkan darah segar berwarna merah pekat yang jatuh menodai sajadah ustaz. Bau anyir menyengat menusuk hidung. Suara tertawa panjang menggema dari seluruh sudut rumah. Bukan hanya satu suara, tapi puluhan, ratusan, tumpang tindih, seperti sekumpulan iblis yang sedang mengejek. Hahaha, janji. Tidak boleh diingkari. Ramdan dan Ustadz menutup telinga mereka. Tapi suara itu seolah langsung menembus ke dalam kepala. Ustaz mencoba melanjutkan doa, namun tiba-tiba pintu ruangan terkunci sendiri dengan keras berakah dan tidak bisa dibuka lagi. Angin dingin berhembus, membuat lilin kecil yang mereka nyalakan bergetar hebat. Dari cermin besar di ruang tamu, muncul bayangan hitam raksasa. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Ramdan. Kau sudah mencicipi manisnya kekuasaan. Sekarang bayar harganya, bisik sosok itu. Meski bibirnya tak bergerak, Ramdan berteriak, tubuhnya gemetar. Hipot, Ustadz mencoba melawan dengan bacaan ayat kursi. Namun tiba-tiba tubuhnya terpental ke dinding. Darah keluar dari mulutnya. Ia terengah-engah, wajahnya pucat. Pak Ramdan, cepat, Anda harus memilih sekarang. Tumbal atau nyawa Anda sendiri. Kalau tidak, mereka akan mengambil lebih dari yang Anda kira. Ramdan tidak menjawab. Ia hanya terduduk lemas. Matanya menatap kosong. Dalam pikirannya, ia melihat kembali semua ambisinya. Kursi DPR, rumah mewah, uang berlimpah, sorakan orang-orang yang memujanya di depan kamera. Ia terlalu berat untuk kehilangan semuanya. Ia mulai berpikir, kejam mungkin masih ada orang lain yang bisa ia jadikan tumbal, bukan dirinya. Tiba-tiba suara-suara gaib itu berhenti. Sunyi. Namun dari sudut ruangan terdengar suara langkah kaki kecil. Seperti langkah seorang anak. Ramdan menoleh. Dari kegelapan, muncul sosok anak bungsunya yang seharusnya sudah mati berjalan perlahan mendekatinya. Tubuhnya penuh luka cakaran, matanya putih tanpa bola mata. Ayah, suaranya serak, pecah, namun jelas. Ayah belum menepati janji. Ramdan berteriak histeris, berusaha mundur. Namun sosok itu terus mendekat, diikuti sosok istrinya yang tubuhnya tercabik. Lalu anak keduanya yang gosong hangus, dan anak sulung yang tergantung dengan tali di leher. Mereka semua berjalan ke arahnya, membawa aroma busuk kematian yang menusuk. Ustadz mencoba membaca doa lagi, tapi kali ini suara tertawa panjang memenuhi ruangan, jauh lebih keras. Cermin besar retak, lalu pecah berantakan, menyemburkan angin. Hajempik, Ramdan merasa dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Dari dalam kepalanya terdengar bisikan, kau mengkhianati kami, kau akan tahu akibatnya. Malam itu ritual Ustadz gagal total. Ramdan berhasil selamat secara fisik, tapi jiwanya hancur. Ia tahu, mengingkari perjanjian bukan pilihan, karena sejak saat itu, ia tidak hanya dihantui oleh roh keluarganya, tapi juga oleh makhluk-makhluk gaib yang siap menjemputnya kapan saja. Dan semakin ia melawan, semakin keras mereka menuntut. Gedung DPR RI malam itu dipenuhi dengan kilatan kamera dan wajah-wajah serius para pejabat tinggi. Agenda rapat besar tengah digelar, membahas isu penting yang menyangkut nasib bangsa. Hari Ramdan Wirawan duduk di kursinya. Jas hitam rapi menempel di tubuh, dasi merah menyala menambah wibawanya. Dari luar, ia terlihat percaya diri, tegap, dan penuh karisma. Namun di balik tatapan matanya yang tajam, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak sore tadi, ia merasa ada sesuatu yang terus membuntuti. Suara bisikan lirih seolah menempel di telinganya, meski ia duduk di tengah keramaian. Janjimu, janji darah. Suara itu bergema, membuat telapak tangannya dingin dan berkeringat. Ketika rapat dimulai, semua mata tertuju pada pimpinan sidang. Para anggota lain fokus pada dokumen dan perdebatan politik. Tapi bagi Ramdan, dunia seolah berubah wujud. Ruangan yang megah dengan lampu kristal itu tiba-tiba tampak redup. Ia melihat di sudut ruangan ada bayangan hitam bergerak, merayap di dinding. Bayangan itu semakin lama semakin dekat. Ia berkedip, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi.
Tapi saat ia kembali menatap ke sekeliling, semua anggota dewan yang duduk di kursi masing-masing berubah rupa. Jas rapi dan wajah serius mereka meleleh menjadi sosak-sosak hitam pekat. Bola mata mereka merah menyala, gigi panjang mencuat keluar, dan dari mulutnya menetes cairan hitam yang berbau anyir. Ramdan tercekat, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin, bisiknya dengan suara serak. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pandangan itu terlalu nyata. Sosok-sosok itu menoleh serentak ke arahnya, seolah sadar hanya Ramdan yang bisa melihat wujud asli mereka. Lalu, dari meja kayu panjang di depan, ia melihat darah menetes perlahan, merembes, membasahi meja rapat, lalu jatuh menitik ke lantai marmer. Beberapa tetesan darah bahkan mengenai sepatu kulitnya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Pimpinan sidang terus berbicara. Suara mikrofon terdengar normal di telinga semua orang. Namun di telinga Ramdan, suara itu terdengar seperti lolongan panjang bercampur dengan tawa yang menggema. Dadanya semakin sesak. Ramdan akhirnya tak mampu menahan diri. Ia berdiri tiba-tiba. Kursinya terjungkal ke belakang. "Berhenti! Berhenti semua!" teriaknya keras, membuat seluruh ruangan terdiam. Semua mata menoleh padanya. Para anggota lain tampak kebingungan melihat koleganya tiba-tiba berteriak tanpa alasan. Namun bagi Ramdan, ia sedang dikelilingi oleh makhluk-makhluk mengerikan yang siap menerkam. Kalian semua bukan manusia!" Suaranya pecah, matanya merah karena ketakutan. Ia menunjuk-nunjuk dengan tangan gemetar, sementara keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Beberapa anggota mencoba menenangkan, "Pak Ramdan, tenang. Apa yang terjadi?" Namun Ramdan semakin histeris. Ia merasakan sesuatu menarik kakinya dari bawah meja. Ia menunduk. Dan benar saja, dari lantai marmer yang mulus mengkuil tenggen-tenggen hitam besar, kurus dengan kuku panjang, mencengkeram kakinya. Kuat-kuat, tangan itu dingin, penuh lendir, dan menariknya ke bawah. Ia menjerit keras, "Tolong, lepaskan aku. Lepas!" Semua orang panik. Dari kursi belakang, beberapa anggota berlari untuk menolong. Tapi saat mereka mencoba meraih Ramdan, tubuh pria itu terhempas jatuh ke lantai. Ia meronta-ronta, seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sepatunya terlepas, kakinya tergors-gors oleh cengkraman yang hanya bisa ia lihat. Darah mengalir di lantai, bercampur dengan keringatnya. Janji harus ditepati. Berat bergema di seluruh ruangan, membuat mikrofon berdengung. Suara itu terdengar jelas oleh semua orang, meski tak ada yang tahu dari mana asalnya. Suasana kacau. Beberapa anggota DPR menjerit, yang lain terpaku, sementara wartawan yang meliput sibuk mengabadikan kejadian itu. Lampu ruangan berkedip-kedip, seolah akan padam. Ramdan menatap ke arah kursi pimpinan sidang, dan ia melihat sosok dukun tua yang dulu memberikan perjanjian pesugihan duduk di sana, tersenyum lebar dengan mata menyala merah. "Tidak, kau bohongi aku," jerit Ramdan. Matanya terbelalak penuh ngeri. Tubuhnya terus terseret ke bawah. Separuh badannya sudah masuk ke dalam lantai yang retak, seperti menganga menjadi jurang hitam. Beberapa anggota mencoba menarik tangannya, tapi genggaman mereka seolah menembus tubuh Ramdan. Tidak bisa mencengkeram kuat, seolah ia sudah tidak berada di dunia yang sama. Dari mulut Ramdan keluar darah. Ia meronta hebat. Suaranya melengking. "Aku tidak mau mati. Aku tidak mau kehilangan semuanya. Beri aku waktu. Aku masih ingin berkuasa." Teriaknya putus asa. Namun semakin keras ia berteriak, semakin kuat pula tenggon-tanggan hitam itu menariknya. Darah di lantai kini bukan hanya menetes, tapi memancar, menyembur seperti dari luka besar. Gedung sidang yang biasanya megah berubah jadi arena horor. Bau anyir menyengat, membuat semua orang di ruangan itu mual. Wartawan yang merekam peristiwa itu tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa kamera jatuh karena pemiliknya berlari ketakutan. Lalu, dalam satu tarikan keras, tubuh Ramdan menghilang ke dalam lantai. Hanya menyisakan jasnya yang koyak, sepatu yang tertinggal, dan bercak darah besar yang tak berhenti merembes. Ruangan sunyi, hanya terdengar isak tangis dan teriakan histeris. Beberapa anggota dewan pingsan di tempat, sementara yang lain berusaha kabur. Namun tak lama setelah itu, suara tawa panjang menggema lagi, menggetarkan gedung DPR RI. Tawa itu seolah berasal dari segala arah, memenuhi lengket-lengket
dinding, dan hati semua orang yang ada di sana. Sidang malam itu tercatat sebagai malam paling mengerikan dalam sejarah gedung itu. Malam di mana seorang anggota DPR RI lenyap di depan mata puluhan saksi, ditelan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Tubuh Hari Ramdan Wirawan ditemukan dalam keadaan mengenaskan di ruang kerjanya di lantai tinggi gedung DPR RI. Pagi itu, seorang staf ahli yang datang lebih awal untuk menyiapkan dokumen sidang mendapati pintu ruang kerja Ramdan terkunci dari dalam. Ia sempat mengetuk berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Awalnya ia mengira Ramdan sedang tertidur, sebab semalam memang ada rapat panjang hingga larut. Namun, bau anyir yang menusuk hidung membuat suasana menjadi tidak wajar. Staf itu akhirnya memanggil petugas keamanan untuk mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, teriakan keras langsung menggema di koridor. Tubuh Ramdan hancur berantakan di kursi kerjanya. Wajahnya tidak lagi bisa dikenali. Sebagian tubuhnya seperti digerogoti binatang buas. Namun tidak ada satupun celah jendela terbuka yang memungkinkan hewan masuk. Lantai ruangannya penuh dengan bercak darah yang sudah mengering, bercampur potongan daging yang tercecer. Anehnya, ruangan itu terkunci rapat dari dalam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada pintu atau ventilasi lain yang bisa digunakan keluar masuk. Semua orang yang melihat kejadian itu setuju pada satu hal, kematian. Ramdan bukanlah kematian biasa. Kasus itu sempat menghebohkan media nasional. Berita tentang seorang anggota DPR RI yang tewas mengenaskan di ruang kerjanya memenuhi layar televisi dan halaman surat kabar. Ada yang menyebut Ramdan dibunuh karena persaingan politik, ada pula yang menduga ia menjadi korban dendam lama. Polisi tidak bisa menemukan bukti apapun yang mengarah ke manusia sebagai pelaku. Tidak ada sidik jari asing, tidak ada DNA selain milik Ramdan sendiri. Hasil otopsi pun tidak mampu menjelaskan luka-luka pada tubuhnya. Dokter forensik hanya bisa mengatakan bahwa luka-luka itu seperti gigitan hewan liar yang sangat besar. Namun, sekali lagi, tidak ada jejak yang mendukung hal tersebut. Semakin hari kasus itu semakin kabur, dan publik perlahan melupakannya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa dihapus. Cerita-cerita mistis yang menyelimuti ruang kerja dan gedung DPR RI setelah kematian Ramdan. Beberapa minggu setelah kematian itu, sejumlah pegawai mulai melaporkan kejadian aneh. Saat malam hari, mereka sering mendengar suara langkah kaki di koridor, padahal tidak ada orang lain di lantai itu. Kadang terdengar suara ketukan pintu dari ruang kerja yang sudah disegel polisi, dan ketika pintu itu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Seorang cleaning service pernah bersumpah melihat sosok pria berjas rapi dengan tubuh penuh luka berjalan menyusuri lorong, lalu menghilang di depan lift. Sosok itu diyakini sebagai arwah Ramdan, gentayangan dengan wajah penuh amarah. Bahkan dalam sebuah rapat internal, beberapa anggota dewan pernah merasakan hawa dingin menusuk tulang ketika mereka duduk di ruang sidang. Salah satu anggota DPR yang terkenal religius bersaksi bahwa ia melihat bayangan hitam besar berdiri di balik kursi pimpinan, menatap ke arahnya dengan mata merah menyala. Sejak saat itu, rumor beredar bahwa arwah Ramdan masih mencari tumbal baru untuk melanjutkan perjanjian yang pernah ia buat dengan kekuatan gaib. Sebagian orang percaya, pesugihan yang ia lakukan tidak berhenti hanya karena ia mati. Perjanjian itu abadi, dan darah harus terus ditagih. Ada yang mengatakan bahwa setiap politisi yang masuk ke ruang sidang dengan niat kotor, tiba-tiba merasa tubuhnya berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan langkahnya. Beberapa bahkan jatuh sakit mendadak tanpa alasan medis yang jelas. Gedung DPR RI pun semakin sering menjadi bahan pembicaraan. Tidak hanya soal korupsi dan politik kotor, tetapi juga tentang teror gaib yang menghantui dari dalam. Nama Ramdan perlahan berubah menjadi legenda gelap. Para anggota baru yang dilantik sering mendapat bisikan dari senior mereka. Kalau malam, jangan sendirian di lantai itu. Kalau dengar suara ketukan pintu, jangan sekali-kali dibuka. Harta kekayaan Ramdan juga hilang tanpa jejak. Ramamawat di kawasan elit mendadak kosong. Hanya menyisakan bangunan dingin yang konon sering terdengar suara tangisan wanita dari kamar mandi tempat istrinya dulu ditemukan tewas. Beberapa orang yang mencoba membeli rumah itu selalu mundur setelah mengalami gangguan. Pintu terbanting sendiri, cermin memantulkan wajah penuh luka, hingga aroma anyir darah yang muncul tiba-tiba. Aset-aset lain seperti mobil mewah, tanah, dan rekening bank yang konon bernilai triliunan rupiah
tidak pernah bisa dilacak. Seakan semua kekayaannya lenyap di telan bumi. Atau mungkin diambil kembali oleh kekuatan gaib yang memberikannya. Ramdan mati sendirian dengan cara yang paling hina. Dagingnya hancur tanpa tersisa martabat. Semua keluarganya sudah mendahuluinya. Dengan cara mengenaskan, satu persatu menjadi korban dari perjanjian yang ia buat sendiri. Dan yang paling menyeramkan, kepergiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari kutukan baru. Hingga kini, ada cerita bahwa di ruang sidang DPR RI, kadang terdengar bisikan samar, janji harus ditepati. Bisikan itu selalu muncul menjelang sidang-sidang besar, ketika keputusan penting hendak diambil. Banyak yang percaya itu adalah cara arwah Ramdan memastikan bahwa darah politik di negeri ini akan terus mengalir, menjadi tumbal bagi kekuasaan yang tidak pernah suci. Dan malam itu, di salah satu lorong gedung DPR, seorang petugas keamanan yang berjaga sendirian mendengar suara langkah mendekat. Ketika ia menoleh, terlihat sosok pria berjas hitam dengan mata merah menyala, tubuh penuh luka, dan mulut berlumuran darah. Petugas itu jatuh pingsan di tempat. Esoknya, ia tidak mau lagi bekerja di gedung itu. Ia hanya berkata singkat kepada rekan-rekannya, Ramdan belum selesai, dia masih mencari pengganti.